A day in my life. Hiking KGUNUNG.SANGL. Oke guys, jadi ini first time aku hiking TikTok ke Gunung Sangar. Dan aku berangkat dari rumah mulai dari jam 5 pagi. Dan sekarang aku mau OTW ke tempat perkumpulan aku sama teman-teman aku sambil nungguin mobil jemputan. Nah di sini tuh hari mulai cerah banget. Kita tuh janjian jam 5 pagi udah kumpul. Tapi di jam 5.40 mereka masih belum kumpul juga. Aku terus-terusan suruh teman aku buat teleponin yang lain biar cepat kumpul. And akhirnya mereka datang juga. Terus kita berangkat dulu. Singkatin aja ya. Dan akhirnya kita nyampe juga. Masya Allah, baru di bawah aja view-nya udah secantik ini. Adem, seger. Kebayang gak sesejuk apa di sini? Jadi buat kalian yang penasaran sama tempat ini, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Untuk tiket masuknya, kalian cukup membayar Rp5.000 doang. Kalian udah bisa menikmati view yang sebagus ini. Oke, jadi perjalanan pertama kita masih berada di pemukiman warga. Tempat ini tuh mengingatkan aku ke tempat nenek aku yang ada di Garut. Soalnya kayak tempatnya itu masih jauh dari polusi-polusi gitu. Jadi masih tetap seger banget tanpa polusi. Ngerti gak sih kalian? Ngerti lah. Lanjut, jalur kedua yang kita lewati adalah perkebunan para warga di sini. Ini kebun jagung, ada pisang, kopi, terus kebanyakan kebun bawang. Ada juga kebun kol juga. Jadi pokoknya sejalur ini tuh isinya perkebunan. Terus udah ada apa sih pelang namanya tuh, menuju hutan Sangar. Kita masuk, terus bisa dilihat tuh banyak kebun singkong kan. Ini gak tahu sengaja ditanam atau emang jadi sendiri. Soalnya banyak banget tuh, lihat banyak kan. Seger banget tahu di sini tuh. Kalian bisa lihat panas banget, tapi sejuk gitu. Ngerti kan? Tuh lihat, Masya Allah, luas banget. Ini kebun bawangnya. Doain aku juga punya tanah yang seluas ini ya, atau lebih. Aminin, amin. Terus ini, ya pokoknya daerah sini tuh kebanyakan bawang sih. Bawang, gak tahu bawang merah atau ya pokoknya bawang. Aku kira aku tuh kesini bakal cuman satu circle aku doang yang kesini, tapi ternyata banyak orang tahu. Di belakang aku banyak orang, di depan aku banyak orang, jadi rame-ramean kesananya, jadi seru gitu deh. Belum lagi, aku baru tahu kalau temen-temen di pendakian itu pada ramah-ramah banget, gak cewek gak cowok semuanya itu ramah, jadi kayak udah lama kenal aja gitu. Nah di sini ada beberapa penduduk warga yang lagi bekerja di kebunnya. Terus kata si emangnya itu, katanya Neng mending bantuin aja di sini daripada harus capek-capek naik gunung. Ya gimana ya? Kalau kebun mah kan di sini juga banyak di rumah aku. Cuman aku kan lagi pengen muncak karena aku pengen yakinin diri aku kalau susah senangnya proses aku tuh ada hal indah di atas sana. Anjay. Ayo kita mendaki ke puncak Mega Gunung Sangar. Nah guys, dia itu adek aku ya. Jadi dia tuh orangnya emang humoris banget. Tapi dia tuh effortnya itu karena dia udah mau bawain tas aku. Pokoknya dia jagain aku. Dulu aku yang jagain dia, sekarang dia udah bisa jagain aku. Makanya aku sengaja bawa dia biar aku gak kerepotan. Circle pendakian aku kali ini tuh sama anak-anak kelas 3 SMA. Dan aku paling dewasa di sini, tapi mereka tuh cepet banget jalannya sampai aku tuh sering banget tertinggal. Tapi selalu ada waktu di mana mereka itu nungguin aku. Jadi kayak ini sebenarnya yang dewasa siapa? Malah jadi kayak aku yang diasuh sama mereka. Nah, udah mulai kelihatan ya gerbangnya. Nggak tahu gerbang atau apa sih ini teh. Oke, masuk. Bismillah. Ini nggak lari ya, tapi aku percepat aja biar cepet. Terus ini jalur, ya di sini tuh kalian jangan takut tersesat asal pikiran kalian itu gak kosong. Soalnya hutan ini juga dalam penjagaan orang sini.
dan banyak arah yang bisa memudahkan kalian untuk menuju tujuan kalian. Nah, ini botol kedua aku. Kalian percaya aku cuma bawa botol minum satu? Ini untungnya tuh teman aku pada bawa air banyak, jadi aku bisa minta. Soalnya mereka gak tahu, mereka tuh kayak gak capek sama sekali. Terus, nah udah mulai nanjak. Dan ini tuh berat banget kaki aku tuh buat ngelangkah tuh. Tuh kan mereka udah ada di depan aja. Mereka katanya nungguin aku tuh berjam-jam di sini. Terus kalian bisa lihat tinggi Gunung Sanggar itu 1690 mdpl. Nah, seperti biasa Pak Pedivo, pasukan pendaki dikit-dikit foto, apa-apa cekrek. Tapi gak apa-apa, demi momen. Sekarang kita tuh menuju ke tanjakan Ebel. Sebenarnya aku tuh agak kaget. Kenapa namanya bisa Ebel? Ebel apa sih sampai dibilang Ebel? Terus pas aku lihat, kalian tahu ngelamun dong cuy. Pantesan dibilang Ebel, lihat tinggi banget, mana licin, tapi bismillah. Nice. Kalian bisa lihat tuh, mereka aja ngelamun. Temen aku tuh sampai ngeliatin aku katanya takut aku oleng di jalan. Mereka tuh perhatian banget ya, takut aku jatuh. Soalnya mereka tahu kalau aku sehariannya emang tidur. Terus kita duduk dulu bentar sampai nungguin teman aku yang masih di jalan tuh di sana. Tuh udah duduk lagi. Ini minum yang ketiga botol. Ini mah dikit-dikit duduk, dikit-dikit diem. Padahal kalian tahu tuh, aku cuma sama mereka. Soalnya teman-teman yang lain udah pada pergi. Cheers dulu. Cekrek. Oke, karena hari udah mulai cerah, panas banget, mana air habis, kita duduk lagi. Ngok. Soalnya tas aku kan dibawa adik aku. Jadi kalian bayangin aja. Aku masih bersyukur aku masih bisa berjalan meskipun tenggorokan udah kering banget. Terus kata teman aku tuh, sabar Cak, 5 menit lagi. Itu kata-kata penenang mereka banget, karena 5 menit itu berasa berjam-jam banget. Dan bisa kalian lihat enaknya hiking tuh kayak gini. OTW-nya beberapa orang, udah sampai temen jadi sebanyak ini. Mana mereka tuh pada support banget, pada semangatin satu sama lain buat mencapai keindahan bersama. Anjay. Soalnya sepanjang perjalanan tuh kita tuh saling tanya, are you okay? Sabar, 5 menit lagi nyampe kok. Semangat. Terus ada yang bilang, kita harus sampai tujuan, karena kalau putus di tengah jalan gak enak. Terus ada juga yang bilang, kita harus sampai, gimana pun caranya kita harus yakinin diri kita kalau ada yang lebih menyakitkan dari sekedar patah hati. Terus ada juga yang bilang, ayo buruan, kita harus semangat, kita harus yakin diri kita kalau perjuangan kita, susah payahnya kita itu gak akan sia-sia. Karena apa? Karena hal indah menanti kita di atas sana. Anjay, kata aku teh. Jadi rata-rata orang hiking itu pada patah hati ya guys ya. Oh my god. Terus kan ada yang bilang juga, kalau yang sakit hatinya kenapa yang disiksa kakinya? Tapi ya gimana ya? Terus aku di sini tuh sendirian, tahu circle aku tuh udah pada gak tahu kemana. Ini aku bareng sama circle orang lain, tapi mereka pada ramah-ramah banget ke aku, jadi aku nggak ngerasa sama orang lain sih. Adik aku tuh sampai nyusulin aku berkali-kali karena aku ketinggalan mulu. Jadi karena aku sering banget pingsan, dia takut mungkin kali aku pingsan di sini. Terus akhirnya kita nyampe. Masya Allah, cantik banget. Terserah kalian mau bilang aku alay, tapi ini cantik banget. Panas tapi adem gitu. Kalian ngerti gak sih? Aku gak mau berekspektasi, pasti bereaksi berlebihan, tapi jujur ini cantik banget. Aku juga sempat teriak di tempat ini buat ngeluapin semua riuh berisiknya kepala aku. Tuh. Jadi kalian yang masih belum pernah coba hiking, cobain deh minimal sekali seumur hidup.
Oke, di sini kita lanjut makan dulu bentar buat mengisi energi kita. Ya meskipun gak bawa makanan berat sih, tapi dia tuh ada temen aku yang bawa mie. Tapi aku gak bisa banget makan mie, soalnya lambung aku jelek sekali. Jadi aku makan cemilan sama minum doang sih. Terus sekarang katanya ada yang lebih indah dari tempat yang bagian tadi. Jadi aku lanjut jalan dan ternyata cantik banget. Ini tuh soal POV ketika orang yang biasanya cuma lihat atap kamar tiba-tiba melihat keindahan Tuhan yang Masya Allah cantik banget. Jadi mohon dimaklum ya guys. Terus kalau misalkan kalian mau lanjut, di depan sana tuh ada puncak mega yang Masya Allah katanya lebih cantik dari ini. Tapi aku dengar lagi lagi longsor, jadi kayaknya ditutup dulu deh sementara, gak tahu seterusnya, tapi semoga bisa diperbaiki aja deh. Dari hiking aku jadi tahu kalau hal indah itu gak bisa digapai dengan mudah, dan aku jadi yakin kalau tangis, lelah, dan perjuangan aku selama ini gak akan sia-sia. Pasti Allah punya takdir yang lebih baik buat diri aku. Asal kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Oke guys, karena udah agak sore jadi kita pulang dulu ya. Makasih banget kalian udah tontonin keseruan kita hari ini. Jadi buat kalian kapan kesini dan di tengah-tengah perjalanan kaki aku tremor lagi, tapi it's okay. Aku coba buat jalan lagi karena bukan aku namanya kalau mudah menyerah. Kalau jatuh ya bangkit. Kalau ditanya keseriusan, aku pamit. Bercanda. Kalau orangnya baik, terus udah ditakdirin Tuhan buat aku, ya kenapa enggak? Sekali lagi, thank you for watching ya sayang-sayangku. See you, bye-bye.